Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi negara retail seri ORI 026 dengan masa penawaran sejak 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024. Obligasi negara retail seri 026 terbit dengan tenor 3 tahun dan 6 tahun. Masing-masing memberikan kupon 6,3% dan 6,4% per tahun. Melalui instrumen ini, masyarakat dapat berinvestasi dalam obligasi negara retail dengan modal minimal sebesar Rp1.000.000 dan paling banyak Rp5 miliar untuk tenor lebih pendek dan Rp10 miliar untuk tenor yang lebih panjang. ORI 026 menjadi surat utang negara retail terakhir yang ditawarkan ke masyarakat tahun ini. Lebih lengkap mengenai penerbitan obligasi negara retail seri 026, kita akan berbincang bersama Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bapak Denny Ridwan. Selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi Mbak Astrid, kabar baik Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Astrid? Ya, kabar baik juga saya Pak. Nah, kali ini kan pemerintah kembali menawarkan salah satu jenis SBN retail yaitu ORI 026. Sebetulnya bagaimana strukturnya? Apa yang membedakan dengan seri surat berharga negara retail yang lainnya? Betul sekali Mbak Astrid, tadi sampaikan bahwa pemerintah sedang menawarkan ORI 026 mulai tanggal 30 September hingga tanggal 24 Oktober 2024. Secara umum fitur dari ORI 26 ini sama dengan ORI sebelumnya, yaitu dia ditawarkan dari tenor 3 dan 6 tahun. Kemudian untuk itu juga ditawarkan dengan tingkat suku bunga tetap. Untuk yang tenor 3 tahun kita menawarkan dengan kupon sebesar 6,3% dan untuk yang 6 tahun sebesar 6,4%. Dan ini karena ditawarkan juga dengan model sebagai seri yang tradable, artinya meskipun tadi tenor cukup panjang ada yang 6 tahun, tapi kalau masyarakat membutuhkan ini bisa dijual sewaktu-waktu. Nah, yang mungkin yang menarik dari ORI 026 ini dibandingkan dengan ORI sebelumnya, ini untuk yang seri P6, tenor 6 tahun, kita jadikan sebagai SDG retail. Jadi ini merupakan pertama kalinya pemerintah menerbitkan SDG bonds retail di tanah air. Nah, apa bedanya dengan yang lainnya? Jadi untuk yang SDGs bond retail ini artinya hasil penerbitan ORI 026 yang P6, yang tenor 6 tahun, ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk pembiayaan program-program SDGs atau Sustainable Development Goal sesuai dengan standar yang sudah kita terbitkan dalam kerangka surat berharga negara SDGs atau Government Securities Frameworks. Ini memastikan bahwa SDG bond kita ini sudah inline dengan standar nasional, yaitu standar yang diterbitkan oleh International Capital Market Association. Jadi itu mungkin istimewanya, ini kali pertama pemerintah menerbitkan SDGs bond retail untuk masyarakat umum. Ya, ini tadi kan dijelaskan bahwa ORI 026 ini khususnya ORI 026 T6 merupakan SDG bond retail. Apa latar belakang penerbitan SDG bond retail ini? Jadi kalau kita lihat untuk pencapaian komitmen pemerintah dalam rangka mencapai target SDGs sampai dengan tahun 2030 itu kita membutuhkan dana sekitar 122.000 triliun dan ada gap dari sisi pembiayaan sekitar 24.000 triliun. Oleh karena itu ini tentu perlu partisipasi dari seluruh pihak. Nah, dari sisi pemerintah melalui pembiayaan untuk APBN kita mencoba untuk mengembangkan berbagai macam instrumen pembiayaan yang otomatis, salah satunya dengan penerbitan SDGs bond. Dan kalau kita tahu sebelumnya untuk pembiayaan satu perubahan iklim, pemerintah sudah pernah menerbitkan yang namanya Green Sukuk. Kemudian juga untuk yang kelautan kita menerbitkan Blue Bonds. Nah, untuk yang proyek sosial SDGs, kita menerbitkan SDGs Bond ini. Jadi ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan SDGs ini juga bisa dipenuhi melalui kontribusi APBN. Nah, yang ingin juga kita capai target melalui penerbitan SDGs Bond yang retail ini, selama ini kalau kita bicara SDGs ini seolah-olah masih menjadi suatu isu elit bahwa ini yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal tentu ini membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak. Nah, kita harapkan dengan menerbitkan SDGs bond retail ini bisa meningkatkan pemahaman awareness dari masyarakat terkait dengan pentingnya SDGs dan juga sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat terutama generasi muda untuk bisa berkontribusi dalam pembiayaan SDGs yang nantinya akan dipergunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan juga lain sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bergotong royong mencapai pencapaian SDGs untuk bisa membuat masyarakat Indonesia semuanya menikmati kesejahteraan bersama.
Selanjutnya nih Pak, apakah kupon yang ditawarkan saat ini masih cukup atraktif? Dan kira-kira berapa nih target indikatif atau target pembelian masyarakat dari penerbitan ORI 026 kali ini? Iya, jadi kalau kita lihat analis pasar memperkirakan bahwa tingkat suku bunga di pasar akan menurun. Misalnya saat ini Bank Indonesia BI rate ditetapkan sebesar 6% dan kemungkinan ke depan akan semakin menurun. Demikian pula dengan bank sentral di Amerika seperti The Fed juga diperkirakan akan semakin menurunkan tingkat suku bunga acuan. Tentunya ini juga akan membuat harga yield surat berharga negara di pasar akan semakin menurun. Jadi ini kesempatan sebetulnya untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan atau mengunci imbal hasil yang saat ini masih tinggi. Jadi untuk yang T6 tadi sudah saya sampaikan ini maaf untuk yang tenor 3 tahun kita sudah menawarkan di kupon 6,3%, artinya minimal masyarakat bisa mengunci imbal hasil kupon sebesar 6,3% untuk 3 tahun ke depan. Demikian pula untuk yang 6 tahun ditawarkan di 6,4% dan bisa dikunci sampai dengan 6 tahun ke depan. Dan ini tentunya sangat menarik kalau kita bandingkan dengan instrumen sejenis, let's say misalnya deposito. Saat ini deposito ditawarkan di level 2,25 hingga maksimal mungkin sekitar 5%-an. Nah ini tentu SBN tadi bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan juga pemerintah memberikan insentif berupa pajak yang lebih rendah. Jadi kalau masyarakat atau kita berinvestasi di tabungan atau deposito, maka pajak atas bunga deposito sebesar 20%. Tapi kalau kita berinvestasi di obligasi, termasuk di SBN Retail, bunga atas kupon obligasi hanya sebesar PPh atas bunga obligasi hanya sebesar 10%. Jadi tentu ini bisa mendapatkan imbal hasil yang cukup menarik untuk masyarakat karena kuponnya lebih tinggi dan pajaknya lebih rendah. Demikian, Mbak Ya. Astrid. Selanjutnya nih bagi masyarakat yang belum pernah punya instrumen investasi ini, bagaimana nih Pak Denny mekanisme atau cara pembelian ORI 026? Persyaratannya apa saja? Sebetulnya simpel ya, seperti kita kalau mau bertransaksi di e-commerce. Jadi pertama kita daftar dulu registrasi. Syaratnya hanya dua sebetulnya. Pertama memiliki rekening dan kedua tentu memiliki KTP. Karena SBN Retail ini hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi kalau sudah punya KTP, punya rekening di bank, nanti akan dibantu oleh para mitra distribusi kita untuk mendapatkan SID, Single Investor Identification. Ini merupakan syarat untuk kita bisa berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. Nah, setelah registrasi mungkin butuh, kalau belum punya SID mungkin butuh 1-2 hari, setelah itu bisa mulai melakukan pemesanan. Jadi nanti tinggal pilih, karena ini semua dilakukan secara online, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor bank atau perusahaan sekuritas ya, secara online. Nanti setelah tadi registrasi, tinggal nanti milih di dalam aplikasinya, apa pemesanannya, apakah yang nomor yang tenor 3 tahun, tenor 6 tahun, termasuk nanti berapa jumlahnya. Nah setelah confirm pemesanan nanti akan keluar kode billing atau semacam kwitansi ya tagihan, nah itu tinggal dibayar. Pembayarannya nanti melalui berbagai macam kanal pembayaran, bisa secara online dan juga bisa secara offline misalnya ke toko-toko minimarket, itu sudah bisa dilakukan pembayaran. Nanti kita mendapatkan namanya NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Ya udah, kalau sudah registrasi, sudah memesan, sudah membayar, nanti langsung bisa terkonfirmasi dan tercatat secara online. Jadi untuk kepemilikan SBN Retail ini semuanya dilakukan secara online mulai dari registrasi, pemesanan, pembayaran hingga konfirmasinya. Jadi sangat simpel. Dan tadi sampaikan oleh Mbak Astrid, ini bisa dimulai dengan minimal pemesanan sebesar Rp1 juta saja, dan untuk yang T3 maksimal 5 miliar, dan untuk yang T6 maksimal sebesar 10 miliar rupiah. Ya, simpel dan fleksibel. Simpelnya ini gampang ya Pak, tidak banyak persyaratan yang harus disampaikan begitu dan juga fleksibel, bisa online maupun juga offline pembelian ORI 026 ini. Nah terakhir Pak Denny, apakah masih akan ada penerbitan SBN Retail lainnya di sisa tahun 2024 ini? Baik, jadi untuk tahun 2024 kita sudah menerbitkan sebanyak 5 seri SBN Retail dengan total penerbitan sebesar 108 triliun. Nah harapannya kita sampai akhir tahun nanti bisa memecahkan rekor penerbitan SBN Retail di tahun 2023 yaitu sebesar 140 triliun. Jadi kita setelah penerbitan ORI 026 ini masih ada penerbitan sukuk tabungan seri ST013. Dan harapannya tadi kita bisa memenuhi atau bisa memecahkan rekor penerbitan SBN Retail selama tahun lalu yaitu sekitar sekitar 140 triliun. Oke baik, semoga nanti yang
tadi masih bingung-bingung ataupun juga masyarakat yang belum punya investasi di Ori 026 ini yang udah tertarik juga udah bisa langsung membeli Ori 026 baik itu melalui online maupun juga offline dengan persyaratan yang cukup mudah ya, tidak ribet. Yang penting ada KTP dan juga tadi sudah punya bank SID begitu ya. ya. Ya, baik. Terima Betul. kasih Tapi ini mungkin untuk Pak terakhir ya Mbak Denny. Astrid, terakhir untuk masyarakat yang masih belum mengerti cara pemesanannya, informasi detail bisa dilihat di landing page kita di www.kemenq.co.id/ori. kemenq.co.id/ori. Nah, dicatat ya itu, bisa langsung lihat di laman resminya di www.kemenq.co.id/ori. Nah, itu tadi ya, dicatat. Baik, terima kasih Pak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih Mbak Astrid. Selamat